Semuanya, selamat datang di channel aku. Kali ini aku bakalan membahas mengenai format RPP lengkap dengan lampirannya. Bagi kalian mahasiswa, khususnya mahasiswa awal, itu yang masih bingung sebenarnya format RPP itu seperti apa ya, ataupun guru-guru juga yang masih bingung pembuatan RPP itu seperti apa, nanti aku jelasin di video aku. Biasanya ya kalau format RPP itu di internet banyak juga, tapi karena saking banyaknya itu formatnya berbeda-beda, jadi bingung nih yang sebenarnya yang benar itu seperti apa. Dan aku juga punya ebook untuk format RPP. Kalian bisa nanti lihat di deskripsi ya untuk ebooknya. Ini yang pertama aku jelasin dulu. Yang harus kalian punya sebelum kalian membuat RPP itu adalah yang pertama karakteristik mata pelajaran. Karena setiap mata pelajaran itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Dan yang kedua itu kata kerja operasional baik di ranah kognitif, afektif, sama psikomotorik. Jadi untuk kata kerja operasional ini merupakan suatu kunci yang harus kalian pegang untuk pembuatan khususnya di KD dan indikator. Jadi acuannya pada kata kerja operasional ini. Nah, yang pertama itu di bagian RPP ada namanya identitas. Identitas ini ada satuan pendidikan, itu nama SD-nya atau SMP, SMA, terserah ya. Nah, untuk satuan pendidikannya. Terus kelas sama semester, jangan lupa temanya tema berapa, subtema berapa, pembelajaran keberapa, dan fokus pembelajaran ini adalah muatan pembelajarannya itu pada tema itu membahas tentang muatan pelajaran apa dan sama alokasi waktu. Ini untuk khusus alokasi waktu itu kelas rendah biasanya 2 jam pelajaran kali 30 menit, sedangkan kelas tinggi itu 2 jam pelajaran kali 35 menit. Nah, yang kedua ini ada kompetensi inti. Biasanya di buku guru juga ada ya. Untuk kompetensi inti ini adalah sesuatu yang baku dan ini harus ada. Dan dari kompetensi inti ini kita akan nanti menentukan KD-nya masuk yang mana. Kalau misalkan kompetensi inti 1 itu sikap spiritual, 2 sikap sosial, 3 pengetahuan, dan 4 keterampilan. Lanjut, ini bagian yang sangat penting menurut aku ya, karena kalau misalkan kalian sudah bisa memetakan kompetensi dasar sama indikator, itu untuk selanjut ke bawahnya mengalir aja. Jadi untuk memikirkan masalah KD sama indikator ini cukup memakan waktu ya bagi aku, karena ini sangat-sangat menentukan kita nanti kegiatan yang di bawah-bawahnya. Nah, yang pertama itu ada kompetensi dasar. Cara kalian untuk mengetahui membaca kompetensi dasar ini dari yang angka itu. Ada kan di gambar itu ada 3.1. Jadi kita lihat lagi tuh ke kompetensi inti bahwa 3 itu masuk ke ranah apa. 3 ternyata itu masuk ke pengetahuan. Lalu kalian bukalah taksonomi Bloom yang di ranah kognitif. Nah, kalian tentukan tuh C-nya C apa. Setelah kalian menentukan C apa, untuk penentuan indikator kalian cari kata kerja operasional yang di dalam satu kolom sama yang di kompetensi dasar. Misalkan nih, kalau misalkan di kompetensi dasarnya mengandung kognitif C2, artinya kan itu masih belum HOTS ya. Jadi kalian indikatornya itu jadinya 2. Kenapa? Karena untuk pembuatan indikator itu harus mengacu pada HOTS. Jadi kalau misalkan kompetensi dasarnya C2, artinya indikatornya ada C2 dan C yang mengandung HOTS itu ada C4, C5 ataupun C6. Dan begitu juga berlaku sama yang keterampilan. Kalian lihat kan tuh di kompetensi dasarnya ada 4.1. 4 artinya kalian lihat lagi di kompetensi inti, 4 masuk ke keterampilan. Lalu kalian bukalah kata kerja operasional tuh. Kalian pilih kata yang ada di kompetensi dasar itu masuk ke keterampilan yang mana, tingkatannya tingkatan C1 kompetensi di dasarnya itu masuk ke keterampilan 1, 2, 3 atau berapa, dan ketentuannya itu sama seperti yang
di atas tadi yang aku jelasin. Kalau misalkan keterampilannya masih berada pada di bawah HOTS, artinya kalian harus menambah 2 indikator. Tapi kalau misalkan kompetensi dasarnya sudah mengandung HOTS, misalkan berada di C4, jadi indikatornya cuma 1 aja, C4 gitu. Terus selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini harus sesuai dengan indikator. Misalkan indikatornya ada 6, maka tujuan pembelajarannya harus ada 6 juga. Kalau misalkan indikatornya ada 5, jadi tujuan pembelajarannya itu harus 5. Dan di tujuan pembelajaran itu ada cara penulisannya, yaitu biasanya disebut dengan ABCD ya. Kalian nanti bisa googling aja ABCD itu apa, dan formatnya seperti apa. Nanti kalian bisa lihat di Google aja deh. Selanjutnya itu ada strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu ada pendekatan. Pendekatannya itu yang pokok dan harus ada itu adalah saintifik, konstruktivisme, sama TPACK ya. Dan itu harus ada dan wajib. Untuk model pembelajaran terserah model pembelajarannya apa, nanti bisa kalian gabung aja minimal 2 lah kira-kira untuk model pembelajaran. Dan metodenya ada banyak ya, ada tanya jawab, penugasan, diskusi, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah materi pelajaran. Materi pelajaran itu kalian harus menulisnya secara runtut sesuai indikator. Misalkan bahasa Indonesia, materi pelajarannya tentang apa, ataupun IPS tentang apa. Nah, masuk ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu ada pendahuluan. Kegiatan awal itu ada persepsi, motivasi, dan tujuan. Dan bagian intinya itu sesuaikan sama urutan di tujuan pembelajaran sama model kalian. Jadi disesuaikan aja untuk masalah kegiatan inti. Dan penutupnya ada melaksanakan penilaian, melaksanakan refleksi, sama melaksanakan tindak lanjut. Selanjutnya itu ada media atau alat pembelajaran. Itu media yang harus ada di RPP sekarang itu harus ada digital sama benda asli. Jadi digital itu bisa berupa video, PPT. Kalau misalnya benda asli itu benda, tuliskan juga nama bendanya apa di media ini. Selanjutnya ini ada sumber bahan. Sumber bahan itu ada buku cetak, nanti kalian bisa tuliskan judul buku, nama pengarangnya, tahun terbit, penerbit, kota terbit, sama halamannya. Terus kalian ada juga buku elektroniknya. Kalau misalkan pembelajarannya ada di lingkungan, kalian bisa tulis di lingkungan itu ngapain, dan sama sumber internet lainnya. Yang terakhir yaitu penilaian. Di penilaian ini ada penilaian 3 aspek ya. Penilaian afektif, kognitif, sama psikomotoriknya. Dan nanti kalian tulis di bawah tanda tangan yang mengetahui kepala sekolah sama guru kelasnya. Dan ini masuk kita ke lampiran. Untuk lampiran ini ada bahan ajar. Nanti bahan ajarnya kalian bagikan ke muridnya. Jadi setiap siswa itu dapat bahan ajar. Nanti langsung aja tulis materi, tidak perlu lagi ditulis KD dan indikator sama tujuannya lagi. Dan yang kedua yaitu ada lampiran LKPD. Tuliskan atau lampirkan LKPD yang digunakan. Itu media pembelajarannya apa? Kalian lampirkan di belakang sama alat evaluasi. Alat evaluasi ini ada kognitif, psikomotorik, sama afektif. Nah, di dalam alat evaluasi ini pada bagian kognitif itu harus ada lampiran kisi-kisi soal, sama soalnya, kunci jawaban, terus pedoman penilaian, sama rekap nilai. Dan kalau misalkan psikomotorik itu ada biasanya menggunakan rubrik ya. Rubrik penilaian, rekap nilai psikomotor, sama nilai keterampilannya biasanya pakai rumus. Itu nilai keterampilan sama dengan jumlah skor bagi skor maksimal kali 100 sama keterangan nilai. Dan yang terakhir yaitu afektif, ada lembar pengamatan, rubrik penilaian. Nah,
Oh, tadi kan sudah aku jelasin sedikit-dikit ya mengenai format RPP itu seperti apa. Nah, aku punya e-book yang aku buat sendiri. Ini lengkap sama lampiran langkah-langkah dan penjelasan karakteristik pelajarannya, sama kata kerja operasionalnya udah aku sediain di sini. Terus sama aku kasih penjelasan beserta contohnya seperti apa. Jadi kalian gak bingung lagi. Ini udah lengkap. Kalau misalkan kalian mau e-booknya silahkan baca deskripsi di bawah nanti ya. Dan jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian, and see you.